Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini, pertemuan kali ini, saya akan membahas tentang materi perkuliahan pemodelan dan simulasi. Ya, pada pertemuan pertama dengan kode MKTI 321. Nama saya, perkenalkan, nama saya adalah Evi Purnamasari, SSI MKOM. Saya adalah dosen Teknik Informatika Fakultas Ilmu Komputer di Universitas Indo Global Mandiri ya. Sebelum memasuki materi, saya akan menjelaskan terlebih dahulu secara singkat ya, bahwa mahasiswa dapat mengakses bahan ajar melalui akun Vkelas ya. Kemudian mahasiswa bisa mengakses baik itu modul, PPT, kuis, tugas, link jurnal, video, UTS, UAS dengan cara scroll down atau scroll up ya. Saya rasa semuanya sudah paham ini di sini ya, bisa dilihat sendiri dan nanti bisa dipelajari kembali. Oke, baik, kita langsung masuk saja ke materi awal yaitu tentang dasar-dasar dari pemodelan dan simulasi ya. Baik, kita langsung masuk saja. Nah, sebelum lebih dalam kita mempelajari dasar-dasar pemodelan dan simulasi, kita awali dengan membahas tentang mengetahui tentang definisi model dan pemodelan ya. Apa sih definisi model itu? Nah, di sini saya telah merangkum sedikit ya. Model adalah suatu representasi dari sistem yang ada di dalam kehidupan nyata ya, di mana akan menjadi fokus perhatian dari suatu pokok dari permasalahan ya. Nah, perlu diingat ya bahwa model itu adalah suatu pokok dari permasalahan. Kemudian pemodelan. Nah, di sini saya merangkum sedikit ya bahwa pemodelan adalah suatu proses pembentukan model dari sistem tersebut ya dengan menggunakan bahasa formal yang tertentu ya. Paham ya sampai sini? Saya rasa cukup paham dengan penjelasan yang saya berikan. Langsung saja kita langsung lanjut ke materi selanjutnya. Nah, proses pembuatan model bisa kita gambar dari sudut pandang si pemodel ya. Dari image, yaitu dari image memiliki dari sistem nyata ya, yaitu sampel, dapat kita modelnya kita dapat kita uji ya. Kemudian dari sudut pandang juga modelnya model yang telah kita buat itu juga model yang kita uji ya. Jadi sampai akhirnya tercipta suatu model ya. Ketika sudah diuji maka akan menjadi suatu model ya. Sehingga dapat dihasilkan suatu model yang valid ya. Nah, disinilah proses pembuatan model. Paham ya? Kita lanjut lagi ke selanjutnya, prinsip dasar pengembangan model. Nah, perlu kita ketahui dalam pengembangan model memiliki beberapa prinsip dasar. Yang pertama adalah elaborasi ya. Apa sih elaborasi itu? Elaborasi adalah suatu pengembangan model sebaiknya dimulai dari yang paling sederhana. Selanjutnya secara bertahap dielaborasi menjadi model yang representatif ya. Kemudian penyederhanaan permasalahan dengan asumsi-asumsi yang diperlukan sesuai dengan tujuan dari si pemodel ya. Mau bagaimana. Harus kita melihat dari asumsi-asumsinya. Dari apa yang dituju dari si pemodel. Kemudian prinsip dasar pengembangan yang kedua ada analogi. Apa sih analogi itu? Analogi itu pengembangan model bisa dilakukan dengan cara menggunakan prinsip-prinsip serta teori-teori yang telah dikenal secara luas ya. Jadi kita bisa menggunakan prinsip yang dari teori ataupun dari prinsip serta dari teori ya yang telah dikenal secara luas ya. Bisa kita lihat baik dari referensi maupun dari Google ya.
Bisa kita lihat di situ. Kemudian ada prinsip yang ketiga, yaitu prinsip dinamis. Pengembangan model bukanlah suatu proses yang mekanis maupun linier ya. Perlu digarisbawahi dan ditekankan bahwa pengembangan model bukanlah suatu proses yang mekanis maupun linier. Mengapa demikian? Nah, sehingga di dalam tahapan pengembangannya mungkin saja terdapat proses pengulangan ya. Jadi bisa dilakukan pengulangan terus secara terus menerus ya, sehingga dapat menghasilkan model yang valid ya. Jadi tidak menutup kemungkinan bisa dilakukan pengujian secara berulang-ulang ya. Paham ya sampai sini tentang prinsip dasar dari pengembangan model. Baik, kita langsung lanjut saja ke definisi simulasi ya. Nah, sebenarnya banyak sekali definisi simulasi itu dari para ahli ya. Namun saya hanya mencantumkan 2 saja di sini. Menurut Emsov dan Simon pada tahun 1970, dia mengemukakan bahwa simulasi merupakan suatu model sistem yang dimana komponennya direpresentasikan oleh proses-proses aritmatika dan logika yang dijalankan sebuah komputer untuk memperkirakan sifat-sifat dinamis sistem tersebut ya. Paham ya? Kemudian simulasi menurut Low dan Kelton pada tahun 1991, simulasi merupakan sekumpulan metode dan aplikasi untuk menirukan atau merepresentasikan perilaku dari suatu sistem nyata yang biasanya dilakukan pada komputer dengan menggunakan perangkat lunak tertentu. Paham ya definisi? Kalau menurut Armstrong dan Simon, itu proses di mana komponen yang direpresentasikan ya. Kemudian sedangkan Lau Kelton itu merupakan sekumpulan metode dan aplikasi ya. Paham ya sampai sini? Memang benar beberapa pendapat para ahli itu kita tidak bisa ini memang larinya ke sana, itu simulasi itu apa gitu ya. Baik, kita langsung lanjut saja ke definisi model simulasi ya. Apa sih model simulasi? Nah, model simulasi adalah suatu tools yang cukup fleksibel dalam memecahkan suatu masalah yang sulit untuk dipecahkan dengan model matematis biasa ya. Lanjut kita ke manfaat dari simulasi. Yang pertama, model simulasi sangat efektif digunakan untuk sistem yang relatif kompleks dalam pemecahan analitis dari suatu model ya. Kemudian menggunakan metode simulasi bisa memberikan pengetahuan yang luas pada pihak manajemen di dalam menyelesaikan suatu masalah. Di mana metode simulasi sebagai tools baik dari segi perancangan maupun dari sistem pembuatan keputusan ya. Kemudian kita langsung masuk ke proses pengerjaan simulasi. Seiring dengan perkembangan zaman ya, proses pengerjaan simulasi mulai dari manual sampai dengan bahasa simulasi. Jadi dari awalnya pengerjaan simulasi itu secara manual sampai dengan terciptanya bahasa dari simulasi itu ya. Seiring dengan perkembangan zaman ya. Perkembangan komputer, perkembangan apa ya. Nah, yang pertama ada by hand simulation. Pertama kali dilakukan oleh George L. Lerch ya. Dalam estimasi, suatu nilai V saat percobaan dilakukan dengan cara melempar jarum yang panjang jarum 1 ke meja yang lebarnya D. Nilai V dihitung dengan menggunakan rumus V sama dengan 2, 1 per
PD ya. Dengan ketentuan P adalah probabilitas jarum mengenai garis. Kemudian 1 adalah panjang dari jarum. Kemudian D adalah lebar meja. Ya. Kemudian eksperimen yang bertujuan untuk estimasi dari suatu nilai V ini tidak sepenuhnya tepat serta memiliki beberapa error. Semakin kecil error yang ditimbulkan, maka estimasinya akan lebih baik ya. Paham sampai sini ya. Kemudian ada proses pengerjaan yang kedua. Seiring perkembangan zaman dengan munculnya komputer digital pada tahun 1950-an, saat itu manusia atau orang mulai menggunakan program komputer untuk melakukan simulasi terhadap sistem yang kompleks, yaitu menggunakan bahasa Fortran ya. Kemudian menggunakan bahasa simulasi khusus seperti GPSS, yaitu General Purpose System Simulator. Kemudian ada SLAM, ada Siman, SimScript, kemudian ada GAS, Simula ya. Kemudian High Level Simulator merupakan bahasa simulasi yang menyediakan menu-menu dialog user interface seperti graphical user interface, menu-menu dan dialog ya. Contohnya AU, AW, dan SIM ya. Kemudian arena. Nah, arena itu merupakan kombinasi antara high level simulator dengan visual basic, sehingga penggunaannya dapat lebih fleksibel ya. Nah, di sini kita akan membahas lagi tentang kelebihan dari model simulasi. Yang pertama adalah tidak semua sistem bisa direpresentasikan di dalam model matematis. Namun, simulasi merupakan alternatif yang paling tepat ya. Bisa digunakan untuk merepresentasikan di dalam model yang matematis. Kemudian yang kedua adalah bisa bereksperimen tanpa adanya risiko pada sistem yang nyata. Dengan menggunakan simulasi memungkinkan dalam melakukan percobaan terhadap sistem tanpa harus menggunakan risiko terhadap sistem yang berjalan. Simulasi mampu mengestimasi dari kinerja sistem pada kondisi yang tertentu, serta bisa memberikan alternatif pada desain terbaik sesuai dengan apa spesifikasi yang kita inginkan atau kita butuhkan ya. Kemudian simulasi memungkinkan untuk bisa melakukan studi jangka panjang dalam waktu yang relatif sangat singkat ya. Kemudian model simulasi bisa juga menggunakan input data yang sangat bervariasi atau bervariasi ya. Kemudian selain memiliki kelebihan, model simulasi juga memiliki kelemahan ya. Tidak semata-mata memiliki kelebihan saja, namanya dalam suatu model simulasi ya. Nah, kekurangan dari model simulasi yang pertama adalah kualitas serta analisis model tergantung pada yang membuat model. Dalam mengestimasi karakteristik, sistem hanya bisa mendasarkan masukan tertentu. Ya, sekali lagi, tidak semata-mata simulasi itu baik, namun dia memiliki juga kekurangan ya. Oke, kita masuk ke klasifikasi model dan simulasi ya. Menurut waktu, simulasi ada dua ya, simulasi statis, kemudian simulasi dinamis. Apa sih simulasi statis itu? Simulasi yang output modelnya tidak dipengaruhi oleh waktu ya. Contohnya simulasi menurut Gerd L. Lercher itu adalah simulasi statis ya yang tidak dipengaruhi oleh waktu. Yang sebelumnya telah saya bahas ya.
model simulasi menurut Gerd L. Larcher. Kemudian simulasi dinamis. Apa sih simulasi dinamis itu? Simulasi dinamis yang output modelnya dipengaruhi oleh waktu, sedangkan yang statis tadi tidak dipengaruhi ya. Ini dipengaruhi. Waktu bertindak sebagai variabel yang bebas. Contohnya, ada model populasi yang berkembang sepanjang waktu, laju penjualan, tingkat penjualan ya. Next, kita langsung setelah menurut waktu ada lagi menurut perubahan status variabel. Ada dua juga. Yang pertama simulasi kontinu, kemudian yang kedua adalah simulasi diskrit. Simulasi kontinu adalah model simulasi yang status variabel berubah-ubah secara kontinu ya. Paham ya? Berubah-ubah secara kontinu. Contohnya ada model-model level cairan yang rate-nya atau lajunya yang berubah setiap saat ya. Kemudian simulasi diskrit. Model yang status variabel berubah pada saat-saat tertentu. Contohnya ada model-model inventory yang bermaterialnya datang dan diambil pada waktu tertentu ya. Baik, ada lagi klasifikasi model menurut derajat ketidakpastian. Wow, menurut derajat ketidakpastian. Seperti cinta saja tidak ada kepastian ya. Yang pertama adalah simulasi deterministik. Dan yang kedua adalah simulasi stokastik. Apa sih simulasi deterministik? Merupakan model yang outputnya bisa ditentukan secara pasti ya. Wow, judulnya ketidakpastian tapi ini secara pasti. Contohnya ada model-model matematis dan model ekonomis order quality ya, quantity. Kemudian simulasi stokatik ya, yaitu model tidak bisa ditentukan secara pasti ya, yang mengandung ketidakpastian. Jadi ada yang pasti dan tidak pasti. Nih contoh diagram keputusan. Ya, paham ya sampai sini. Kemudian, nah, habis dong pertemuan kita kali ini. Untuk soal, UAS, tugas, dan lain-lain bisa diakses di akun kelas ya. See you next week. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Universitas Indo Global Mandiri, your success is your commitment.